jildan bila yaminin ta'i talafi malin wifa bila bani bayinatin. Dapat dibenarkan orang yang mengaku fakir atau orang miskin atau mengaku tidak kuat bekerja walaupun fisiknya masih kuat tanpa disumpah. Jadi ada wong aku fakir, Pak kulo fakir Pak, kulo njuk jakate. Wis kaya ora satu. Sumpah kan enggak, temen bro. Ora usah. Wong aku miskin, orang aku Pak aku sehat tapi orang udah kerja, dulu kerja nemu. Wis kayak bae zakat terus. Ora sejumpah. Tidak dapat langsung dibenarkan atau dipercaya orang yang mengaku telah rusak hartanya karena dicuri atau terbakar dan sebagainya yang tidak diketahui bahwa orang itu punya harta tersebut tanpa saksi. Jadi harus ada saksi. Tadi kan lain, tadi orang ngaku fakir, ngaku miskin, aku nggak mampu kerja. Kalau kelihatannya kuat tapi dulu pekerjaan orang nemu, ya orang satu jumpa. Tapi orang wong mana ngaku la muda itala bimalin. Orang ngaku hilang, aku ya saya suki batu hilang kabeh. Copetan. Nah itu enggak langsung bisa dipercaya. Yang jelas dia hasilnya suki. Nah, terus kecuali ada keterangan saksi-saksi loh. Nah, jadi orang yang akan menerima zakat itu begitu. Jadi kalau karena ada orang Sudan, orang Libanon, orang Libanon naik mobil ke sini ke Tanjung dari kasih nurin. Kenapa ya? Jadi uangnya hilang, paspor hilang, bisa hilang habis cepat. Boleh kasih nurin, apa jelok duit gue balik. Iku apa namanya? Ikut termasuk ibu sabil. Nah, sing iki mau pertama di ibu sabil. Oh, nanggone dhewe ya. Wong sugih terus ngaku. Bilang sabil. Tapi naik ibu sabil kan bisa terjadi. Walaupun naiknya bawa mobil, mungkin habis bensinnya, uangnya habis untuk. Tapi zaman saya itu ATM. Wal amil kasain wa mayab azhul imam li ahli zakat wa qasimin wa hasirin la qadin. Amil sekarang. Ambil siapa? Amil itu seperti orang yang mengejarkan sa'il, orang yang berusaha. Yaitu orang yang diutus oleh pemerintah untuk memungut zakat, membagikannya dan mengumpulkannya. Jadi amil itu pegawai negeri. Pegawai cuma khusus kayak Pak Mudin loh, khusus ngurusi zakat. Amil. Bahwa menyabazul imam li ahli zakat wa qasimin dan membagi. Wa hasirin la qadin. Tidak boleh diberi yang termasuk ambil ya orang yang mencatat ambil. La qadin mengumpulkan qadi tidak boleh diberi.
kodi hakim nggak oleh. Hakim nggak oleh jalur zakat. Gajinya 5 juta. Wal mu'alafatu sekali mu'alafah. Mu'alaf itu siapa? Wal mu'alafatu man aslama wa niyatuhu dhaifatun. Awalahu syarafun yutawaqqa'u bi ita'ihi islamu ghairihi. Mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam tetapi akidahnya masih lemah. Orang yang mempunyai kedudukan bila diberi zakat dapat mengislamkan orang lainnya. Orang muslim yang bertugas untuk menjaga keamanan umum dari gangguan kaum kafir. Orang yang memerangi atau menakut-nakuti orang yang enggak zakat sehingga mereka mengeluarkannya. Jadi mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, niatnya masih doib. Itu aslinya. Tapi juga bisa orang tokoh, syaraulahu syarafun. Jadi seorang tokoh yang masuk Islam, dia kuat sebenarnya, tapi dikasih juga zakat. Untuk apa? Untuk mancing kawan-kawannya. Ya aku itu Islam wajib. Dan kawan-kawannya. Ini terjadi ketika perang Hunain itu. Perang Hunain itu kan rampasannya diberikan oleh Mekah semua. Ribuan sapi, ribuan unta, ribuan. Orang Madinah itu nggak ada yang dapat. Karena orang ini orang Mekah kan baru masuk Islam. Waktu Makkah itu terus sejak perang Hunain. Nah, pertama kalah perang Hunain itu, sahabat kalah terus akhirnya bantu kalah untuk menang. Lalu rampasannya akhirnya menunggu. Iku orang Madinah nggak harus sendiri iblis orang Madinah. Orang Madinah sampai orang yang protes. Lah yang sing perang ku malah sing dikai wong sing mlebu Islam wong Mekah. Itu orang Mekah tokoh-tokohnya. Jadi diberi satu orang ada 1.000 unta, 1.000 ribuan. Tak lembah. Sampai hanya Nabi dia arahnya nggak adil kalau orang melafat. Nabi bilang gini, hai orang Madinah, kamu pilih mana? Milih harta itu, nanti saya pulang ke Mekah. Atau katanya kasihkan orang Mekah, saya ikut pulang ke Madinah. Oh, akhirnya orang Madinah. Saya Nabi ikut Madinah. Nabi. Karena itu kan Batu Makkah. Kan Nabi pasti balik takluk Makkah. Tapi Nabi tetap di Madinah sampai meninggal dunia. Jadi orang Madinah memang Islamnya kuat sekali. Tidak iri begitu banyaknya ribuan unta dibagikan orang Makkah kok. Saya kan ngerasain. Itu ada yang ngerasain juga. Wal amil wal mu'allaf warikop segi. Warikobu iku al mukatabuna kitabatan sofihatan. Fayutul mukatabu awasaibu bi'ilmihi sainahu. In ajaza anil wafa'i. Wa in kana kasuban lamin zakatin lamin zakatin pilih koi alam miliki. Rikob yaitu para hamba mukatab yang membayar secara angsuran dengan angsuran yang sah. Hamba mukatab itu dapat diberi zakat atau diberikan langsung kepada tuannya atas izin dari ibu mukatab untuk membayar utangnya kalau ia tak mampu memenuhinya. Walaupun ia dapat bekerja, tetapi tidak boleh dari harta zakat tuannya. Sebab
sama-sama atas milik tuannya. Jadi budak itu ada yang asli, yang masih murni, ada yang mukatab. Mukatab itu sudah minta merdeka. Saya minta merdeka, saya minta harga saya berapa, nanti saya angsur tiap bulan berapa. Jadi kalau orang yang seperti ini diberi zakat boleh. Karena dia untuk membebaskan dirinya. Kalau ada hamba saya yang masih asli tidak boleh diberi zakat. Nanti dikasihkan ya diminta sama tuannya. Wal ghorimu dan ghorim ya. Wal ghorimu man istadana li nafsihi li ghairi maksiatin. Fayuk tolahu in ajaza an wafaiteni. Wa in kana kasuban idil kasbu la yadfa'u hajatahu liwafaihi. In halatenu tuma ilam yakun mau syekh utia al-kullu al-kula. Ghorim yaitu orang yang berutang untuk dirinya, bukan untuk maksiat. Jadi ghorim itu orang banyak utangnya lah. Dan utangnya tidak untuk maksiat. Maka ia dapat diberi zakat kalau tidak mampu membayar utang. Walaupun dia berusaha, dia masih kerja. Sebab usaha itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya membayar utang. Kalau harus kontan di bawah waktunya membayar utang. Kemudian jika ia sama sekali tidak mempunyai harta dapat diberi secukupnya untuk membayar utangnya. Jadi bisa menerima kenaman. Ya utangnya akan dikai KB sampai lunas. Andai kata dia tidak punya harta. Kalau yang fakir miskin kan diberi ya sekedarnya. Wa illa dan apabila tidak, fa in kana bi haitsu law qadu bainahu mimma ma'ahu tamaskana tudikalahu mimma ma'ahu la ma yakfihi air umro al-ghaliba kama sadharu syekhuna wa siya ma yakfihi bagiateni. Jika tidak demikian, di mana ia mempunyai harta sedikit, apabila untuk membayar utangnya dengan harta yang ia miliki itu menjadi miskin, maka harus dibiarkan atau ditinggalkan hartanya itu secukupnya untuk seumur hidupnya yang lumrah. Sebagaimana penjelasan Syekhuna, dan ia diberi untuk membayar sisa utangnya. Jadi ada tadi tidak sama sekali orang punya utang tidak punya harta sama sekali. Itu boleh terus disauri utangnya, dilunasi. Nah ini enggak, ini punya utang banyak, tapi dia masih ada, dia punya harta, ada dia punya sawah, ada dia punya rumah. Nah maka itu dibiarkan saja harta rumahnya biar dia makan dari situ, kemudian disauri seanu saja, diberi untuk membayar sisa utangnya. Kalau ditaksir itu hartanya itu untuk nyaur utang, masih kurang berapa? Nah ini sisanya itu yang dibantu. Karena jadi gamanya sepeda motor. Sepeda motornya umpama gue nyaur utang, dia reganya 10 juta. Utangnya 15 juta. Sing sauri ini mau sing 5 juta bayar, sing sauri kanggo zakat sing. Iku sing liyane penuh. Kanggo hartane dhewe. Auli islahi datil bain. Faiqo mastadzana uli dzalika walau nian amma idza lam yastadil bal aqdaka min malihi fa innahu la yuqtahu. Atau orang yang berutang tadi untuk biaya mendamaikan kedua pihak yang berselisih. Jadi ada orang punya utang itu karena dia mendamaikan dua golongan ini.
karena selama ada perang atau gelut atau calo, terus ini orang ini utang duit untuk pokoknya menarik hati kedua belah pihak ini biar tidak bertengkar. Nah, ini namanya gharib juga orang yang islahi zatil bain namanya. Makanya dapat diberi secukupnya untuk membayar utangnya, walaupun dia orang kaya. Walaupun dia orang kaya, karena utangnya tadi untuk mendamaikan dua golongan yang mau bertempur, sama-sama Islamnya, sampai menarik pedang kaki. Nah, terus akhirnya ada orang kaya, utang, wis pokoknya beneran ikut. Sebab itu apa sih mau masalah ini sebab ini apa rebutan apa? Nah, ini dinamika. Nah, ini namanya bisa orang kaya ini yang punya utang banyak ini bisa disauri dari harta zakat tadi. Kalau ia tidak berutang, bahkan ia memberi biaya tersebut dari hartanya, tidak perlu diberi harta zakat. Tapi kalau orang kayanya tadi memang kaya, ya tidak utang sama sekali ya, tidak usah diberi zakat. Bayutul mustadinu li maslahati amatin kakiro dhaifin wa faqi asirin wa imatin ahli masjidin wa inghoniya. Orang yang berutang untuk kemaslahatan umum boleh diberi zakat walaupun ia kaya. Misalnya berutang untuk menjamu tamu, melepaskan tawanan, membangun masjid atau membangun pondok, kemaslahatan umum lain yang tak bertentangan dengan agama Islam. Jadi ada orang namanya gharib, ya orang yang banyak utang, gara-gara dia jadi ketua panitia masjid pembangunan. Biasanya pembangunan masjid itu ketua panitia pembangunan pondok. Walaupun dia kaya itu bisa diberi zakat. Kenapa? Karena ini gharib. Banyak utangnya ke toko-toko bangunan itu. Liddomani fa in kana dhamin wal asil mu'syiraini utiyad dhamin wa fa'ahu. Atau untuk menjamin kepentingan orang lain. Yang menjamin dan yang berutang meminjam kedua-duanya miskin. Maka pinjaman itu berhak diberi secukup jaminannya. Awil asilu musiron tunat domin utia indomina bila inin atau asuhu utia al asilu domin. Yang berutang adalah orang mampu, sedangkan penjamin miskin. Maka penjamin berhak diberi zakat kalau ia menjamin tanpa izin yang berutang. Sebaliknya yaitu yang berutang miskin, yang menjamin mampu. Maka yang berutang berhak diberi zakat dan bukan yang menjaminnya. Menjamin begini maksudnya, ada orang utang, si A utang sama si B, itu saya ngomong, utangnya si B, nanti saya yang nyaur. Itu namanya saya penjamin namanya. Jadi A utang sama si A utang sama si B, ya. Terus saya ngomong kepada B, gue utangnya A lagi, ngaring kon, nyunyong nyaur. Ini namanya aku namanya domin aku. Jadi domin termasuk gharib, termasuk gharib. Jadi orang terima zakat juga untuk nyauri kamu. Entah wong. Wala wafa min sahmil gharib lam yarji al asil wa in domina binihi. Apabila penjamin mencukupkan dari bagian gharib, ia tidak boleh menagih kepada yang berutang, yang dipinjam, yang dijamin itu, walaupun dia menjamin atas izinnya. Iya ya, yang ditagih ya yang jamin saja, jangan lagi sana lagi sini.
Jadi saya sudah bilang kepada B, A yang utang kamu ini saya yang jamin. Itu B-nya nagihnya kepada saya, jangan kepada itu. Wala yusrafu minaz zakati syai'un likafni maitin aw bina imasjidin. Harta zakat itu sedikit pun tidak boleh digunakan untuk membungkus mayat atau membangun masjid secara langsung, kecuali melalui astaghfirin. Sebab musyrik itu harus orang, bukan benda. Jadi tidak boleh mengumpulkan zakat. Mari kumpulkan zakat untuk bangun masjid, tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau ketua panitianya banyak utangnya karena bangun masjid, itu oleh DKI. Ketua panitianya itu DKI zakat oleh untuk nyauri utang tadi. Sebab apa? Sebab zakat itu harus diberikan kepada orang, bukan kepada benda. Kalau masjid kan benda, pasti diberikan masjid. Madrasah ya gitu. Bangun madrasah, mengumpulkan zakat, tidak boleh. Tapi memberi uang zakatnya kepada ketua panitia pembangunan madrasah lah, itu baru boleh. Karena ketua panitianya banyak utangnya ke toko-toko bangunan, DKI zakat. Untuk bungkus mayat jenazah juga nggak boleh. Uang zakat untuk beli kafan nggak boleh. Soalnya tiga zakat tuh. Umur bisa zakat ini. Wa yusaddaqu mudda'i kitabatin au ormin bi isbai madasiki zaidin au rabitainin au isyari halin bainan nas. Orang yang mengaku hamba mukatab atau mengaku gharim dapat dibenarkan dengan saksi seorang yang adil dan dibenarkan oleh tuannya bagi mukatab, dibenarkan oleh yang mengutangkan bagi gharim, atau karena sifatnya sudah terkenal di kalangan masyarakat tukang utang. Ya, iya, jadi itulah bab gharim ya, selesai. Far'un man dafa'a zakatahu lima dinihi bisa di ayyurajah lahu andainihi lam yajuz oleh sihu kodo udaini biha. Kalau orang memberikan zakat kepada orang yang berutang kepadanya dengan syarat bahwa ia harus mengembalikan zakat itu untuk membayar utangnya, maka yang demikian tidak boleh dan tidak sah membayar utang dengan zakat itu. Itu akal-akalannya yang sing zakat ya. Jadi kalau mau kasih zakat, kasih saja zakat. Nanti kalau dia niat nyaur, nyaur. Oke, kontak zakat ya. Oh, mau nyaur ya? Mau nyaur aku. Kalau diutang aku, lagi zakat tuh chicken loh. Tak boleh. Oleh sih kalau kemarin kok boleh kemarin. Kemarin apa itu? Jadi kan punya utang saya tak kasih zakat nanti itu untuk nyaur saya ya, kamu utangan saya ngono iki wingi nerangone kok iku oleh jarine sing aku takut iki lho. Wingi cuma masalah zakat itu ya, utang masalah anu ya, gharim. Utang, masalah utang, wong utang. Aku tanyanya gini, ada orang utang ke saya, nggak nyaur-nyaur, terus saya memberi ke orang itu, terus saya ngomong, ini kamu tak kasih zakat saya ya, nanti ini untuk nyaur saya, ngono, wingi ku katanya harus diserahkan dulu, jangan terus isi cek temen Jakarta ini kan ngono kayak. Lamnya justru malah suhu kode udeni jadi harus diserahkan dulu baru nanti dia
mau diserahkan untuk jauh atau untuk jauh kan sudah di tangan dia. Tapi kalau ingin zakatnya sing teko aku, gue nyaur utang nang aku ya wis sisa maling enggak kasih itu tiketnya. Ini kan begitu, jadi harus diserahkan dulu. Serahkan dulu ya. Jadi kalau mandafa'a zakat tahu lima sini bisa di ayurda lahu anteni lam yajuz walasihu kodo ini biar dan tidak sah utang membayar utang dengan zakatnya. Maka yang demikian tidak boleh dan tidak sah membayar utang dengan zakat itu. Jadi bukan berarti masih dipegang orangnya, belum diserahkan. Harus diserahkan dulu ya. Kalau diserahkan ya sudah milik dia, terserah dia mau untuk nyaur zakat, untuk utang atau tidak apa-apa. Pak namanya zalika bila sartin jaza. Mana. Wasoha wakaza in wa ada wadutain madin bila sartin bala yalazumu wafa bil wakti. Jika yang mengutangkan dan yang berutang berniat demikian tanpa disyaratkan boleh dan sah. Dan sah juga kalau hanya yang berutang berjanji tanpa syarat dari yang memberi zakat. Meskipun demikian orang yang berutang tidak wajib memenuhi janjinya. Jadi niat itu jika yang mengutangkan dan yang berutang berniat demikian tanpa disyaratkan. Niatnya podo-podo niatnya. Nenggo angger niatnya kita ke zakat, gue PDE-nya orang aku. Sing jaluk koyo ngono. Aku akan terima zakat, gue tanggung nyaur. Podo-podo niatnya podo. Tapi tidak disyaratkan dalam omongan, tidak diomongkan. Aku tak ngain iki wong sing utang aku PDE engko iso nyaur aku. Lah sing ngono sing jaluk ya aku tak jaluk zakat, aku tak go nyaur. Kalau podo-podo niatnya podo. Aja boleh. Wasoha dan sah wakaza. Wakaza in wada madin bila sartin. Juga kalau orang yang diutangi tadi janji aku aku ke zakat. Harus tinggal dikai zakat, aku tak go nyaur sampean. Ya wis tak kai zakat iki. Itu boleh. Tapi pada zamul wafa bil waqti, tapi andai kata yang janji tadi gak sido tinggal nyaur, enggak apa-apa. Waktu jalur zakatan, Mas, aku jalur zakat gue harus jalur sampean ngutang nyaur sampean wis. Padahal jika lungo orang sing nyaur, ya ora apa-apa gue. Gue nyaur temenan ya ora apa-apa pada gue. Tapi dosa to. Ora janji. Iya, nang pergi juga, nang pergi juga diomong-omongaken. Soalnya kalau pengen Tanta tahu dosa diomong-omong lah nang pergi kan. kan dosa loh. Berarti penuhi. Iya. Jadi biasa sih. Para zuhur bapak tidak wajib dia memenuhi janjinya. Berarti dengan janji. Ya. Anggaran jenenge kayak menyalahi janji ya dosa kan. Tapi jare sing nyekel utang. Kok aku situ betul akhirnya nyaure koman. Hukum yang ketiga tak berlawanan, bertentangan. Tinggi. Hukum yang seperti ini loh. Layar zamul wafa bil waqti. Padahal kalau al wafa bil waqti wajib. Nah, wajib kok orang wajib. Terus fudi. Syariat karo makanya kan kayak kalau ini kan dikupas. Ono uang wajib zakat, 40 duse. Barang besok pagi haul saya dikekno bojone. Ngono ya gak apa-apa jadi fakih. Kan dosa menurut dosa.
Tapi kan secara Ya. fikih kan sah, nggak apa-apa. Ini hela-hela. Dari zakat. Oh, mulane Ya itu, mantap aku alam tasawuf. nah, iya. Cak. Fasak, Iya, fasak, iya. iya. Dari fasek. Makanya kudu ngaji, ngaji. Mungkin kudu ngaji isya, ngaji. Begitu aku paling pinter. Nggak kali. Ngakali, sok Jadi ngakali. kudu ngaji sabuk. Ya ini iso gue ngakali iki. Iya, nggak kali. Kan banyak kan gua aku gak janji kok mereka dikisah kata aku. Jadi akhirnya sing bikin duit gua harus aku dikai jangan sampai aku tak tahu wis. Kita berkas jangan Anjalo subur orang pangeran. tidak apa-apa. Kan mungkin belum jatuh tempo. Kan dia kan bisa cuma kurang sebulan mana ngomong kayak gue. Gua tak tahu wis barang sih. Dikai aku tuh utangnya kan kurang sebulan bayar deh, yang perjanjian nih. Ya, tak gonyong dingin. Mau sebulan mana itu nyaur boro. Jadi bisa begitu. Walau kau lalu horimi ja'altu ma'aleka zakatan lam yujib al aujah illa ingko baduhu cuma rodahu iya. Walau kola kalau berkata seseorang kepada yang berutang liwali, Ja'altu ma'alaika zakatan. Saya menjadikan kewajibanmu membayar utang sebagai zakat. Lam yujzi ala auja. Tidak mencukupi menurut yang auja. Jadi, iku mau ono wong utang. Terus, ini iku ya kon kan kudu nyaur aku. Iku zakate aku pantak nak kon gue. Jadi gue wis aku sangat zakat kon wis sing utange kon ada aku wis ora nyaur maning. Nah, tak boleh dalam yuzi al auja. Illa kecuali engkau badu terima dulu ngono rumah jauh kemudian dikembalikan gitu loh ilahi padanya. Jadi kudu jangan tidak langsung menang. Berarti anu sing olehna. Halal Ya auja. Lah iya, ngerti sing benar ya auja lebih benar sing benar ya. Nah, yang ngono fikih ngono. Fikih kaulan itu biasa fikih. Ya, Malah salah lu awalin. ya kalau Makanya anggar basul masail wong NU yang mesti kayak gue. Fihi wajhani kalau boleh balik wajhani. Yang siji aja hiji yang tidak ujar lah. Kalau kola iktal min to'ami indaka kaza wanawa bi zakata fa'ala baluziu wajhani. Oh, wajhani kola ni. Bazuhiru kalami sayyina tarjihu adamil ikta. Apabila ada orang berkata, takarlah dari makananku yang ada padamu sekian. Dan dia berniat zakat. Lalu ia mengerjakan perintah tersebut. Maka apakah yang demikian itu mencukupi sebagai zakat? Dalam hal ini ada dua jalan antara yang menganggap cukup dan tidak. Adapun zahir perkataan Syekhuna menganggap unggul tidak mencukupi zakat. Itu diterima diisi baru dikena mana gitu. Tapi kan jeneng auja kolani ya jadi oleh jika oleh. Oke enak lah, pakai gue enak. Dari milih sing gampang-gampang aja. Wa tabilullah bahwa al-qaim bil jihad mutawian walau wanian yu'tal mujahidu anak kota wal kisfata lahu wal iyalihi zaban wa iyaban
Wasamana alatil harbi Bisabilillah. Sabilillah itu apa? Sabilillah yaitu orang yang mengerjakan jihad perang karena Allah bukan karena gaji. Di sabilillah itu perang biaya dewe juga gaji pemerintah. Tentara kan digaji tentara. Bukan karena gaji dan sebagainya. Walaupun ya orang kaya, orang tersebut berhak diberi biaya untuk pakaian perangnya dan keluarganya, ongkos pergi dan pulang, serta biaya peralatan perang. Menurut kitab Subul Salam, semua orang yang berperang untuk kepentingan umum termasuk jihad. Ya, Subul Salam. Subul Salam kan kitab hadis. Jadi sabilillah di sini aslinya menurut Fathul Mu'in itu ya al-jihad, al-qaim bil jihad. Tapi yang dari Subul Salam kan semua ya guru ngaji, Pak Kiai, itu ya semuanya semuanya jihad fisabilillah. Tapi yang asli menurut Fathul Mu'in itu yang nama jihad fisabilillah itu ya yang angkat pedang, nggak manggul pedil, perang nah, Israel kan. Jadi apa Hamas itu mujahid fisabilillah. Wabnu sabil wa huwa musafirun mujtazin ibarati zakati amun si usafarin mubahin minha walau binazhatin au kana kasiban bighilafil musafir lima siatin ila intaba wal musafir wa maksudin sogin kal haim. Ibnu Sabil itu apa? Ibnu Sabil itu musafir yang melewati tempat mengeluarkan zakat. Jadi tadi yang seperti saya ceritakan, ada orang Libanon datang ke Jinurin. Itu karena kehabisan uang, karena dicopet orang. Itu namanya Ibnu Sabil. Jadi lewat Tanjung Sari, terus tak takoni lah mobilnya, itu kan di mobilnya nyewa itu rental. Karena akan mencari rumah yang kecil, kalau nggak bawa mobil kan nggak iso. Ini dia nyewa mobil. Kok tahu Kaji Nurin? Dan bukan sing ngurus apa, sing baru sopo. Kan mungkin di sana minta sumbangan, tapi samura kayak karena sing kayak ipal nggak sih kan ngurus. Kan akeh lanang wedhe kalau bojone. Kalau bojone paspor hilang, uang hilang, koper hilang. Iya, jadi kan ATM barang melu hilang. Eling pendapatnya sapa sing jihad iku nganane liyane orang yang perang. Iku orang Subul Salam. Subul Salam. Menurut kitab Subul Salam, semua orang yang berjuang untuk kepentingan umum termasuk jihad. Pembangunan pondok nggak bisa. Walaupun kan masuk horim. Horim. Jadi berarti diberikan kiainya dulu, baru oleh kiai diberikan pondok itu. Jadi ketua panitianya horim lah karena banyak utangnya. Bukan jihadnya itu loh, berjuangnya itu diberikan kiainya dulu yang berjuang, setelah itu oleh kiainya dibuat bangun. Jihad tinggi jihad menan. Enggak, maksudnya kan mau cari uang untuk pembangunan kan? Itu bangunan. Lah iya, enggak usah lewat gitu muter-muter. Kali bangunnya tetap terus utang-utang, lah kok jaluk sauri. Agaknya utang. Iya. Horim. Ya, utang kan bisa kalau pemborongnya lah. Itu kan telah kecil kabeh.
Ini 1 miliar. Kan benar utang 1 miliar. Kan utang 1 miliar. Kan gampang. Enak lewat Gorim tuh. Daripada lewat itu subuh salam, semua orang yang berjuang untuk kepentingan umum itu termasuk jihad. Ya termasuk guru jihad, termasuk apa itu ya. Engko malah pada njaluk Karena tadi kan tahu hubungan. Hari ngono terus Kiai Salah niku ngekei duit. Nggo selame 50 juta. Iki duit zakat jarene. Loh, zakat kena aku pondok jare. Aku takon koncoku. Iki apa iki? Aku terima zakat. Jare koncoku. Amen gak gelem, Mas. Kena aku ae. Oh, yo kok nek anjenan sing ngaleno ya gawe guyon. Iya, maksudnya Pak Kiai tadi sampean kan hubungan, padahal kan sampean kok apa bangun, berarti sampean itu juga utang itu. Jadi sampean termasuk gori, mungkin kok bukan itu jadi jangan gori. kan sampean kali ngomong yang gara anu pira tak borongaken pira ge. Ya ge ngumur hubungannya 2M lah. Sampean utang 2M berarti. Cuma 3 juta ya kurang akeh. Sebenarnya yang mana kok yaqdi al-din arzuqni ba'd-din. Ibnu Sabil yaitu musafir yang melewati tempat mengeluarkan zakat atau memulai kepergian yang diperbolehkan oleh tempat dari tempat tersebut, bukan kepergian maksiat yang kekurangan perongkosan, walaupun dalam rekreasi atau dharma wisata, atau orang itu kuat berusaha hanya sedang dalam keadaan kehabisan uang. Berlainan dengan kepergian untuk berbuat maksiat seperti mencuri, menipu, membawa wanita atau bukan mahram, kecuali bila segera bertobat. Dan orang yang bepergian tanpa maksud yang baik, misalnya orang yang kebingungan, termasuk orang-orang yang minta-minta, tidak sah diberi zakat. Orang yang minta-minta, pengemis kan melaku ngalor ngidul dulu duit itu malah saya orang ini oleh maksudin sohihin kalau haim pun juga orang minta-minta. Jadi maksudnya orang Ibnu Sabil itu walaupun kaya, asal tidak musafir berniat, itu bisa sedikit zakat. Wa yu'ta kifayatahu wa kifayata man ma'ahu min mamunihi ay jami'iyya nafakotan wa kiswatan laban wa iyaban ilam yakun lahu bitoriki au maksudi malun. Ibu Sabil itu boleh diberi secukup ongkos kepergiannya dan ongkos orang atau keluarganya yang pergi bersamanya, baik ongkos makannya, pakaiannya, pulang dan pergi, kalau dalam perjalanan atau di tempat yang ditujunya tidak ada hartanya. Jadi iku mau kalau contohnya wong Lebanon itu anak bojone ana yo posisi kabeh sak mulia itu kono tiket. Terus piye iku berangkat Nurin? Aku ora melu nang diruni. Selanjutnya kita wis tahun yang lalu. Wis kenal kok, wajib sering nulung wong koyo ngono kok. Jadi paling diberi paling tiga. Iya, paling saya 10 juta. Cerita lama itu.
Iya, lagi ke pas aku pas nang arep omah kono, nang arep Masjid Jihadul Akbar kono. Wa itu kifayatahu wa kifayataman ma'ahu min maulatin. Oh bisa. Wa yusaddaku fi da'wa safari wa kadza fi da'wal ghazwi bila yaminin. Wa yustaratu minhu ma akhadahu illam yakhruj. Orang yang mengaku dirinya sedang dalam perjalanan atau sedang perang, sabilillah, dapat dibenarkan tanpa disumpah. Jadi ada orang ngaku, Pak, saya mau ke Jakarta, ini tidak ada habis uangnya. Itu ya dipercaya aja, tidak usah sumpah-sumpah. Tapi kan orang modus ya, orang jauh duit. Tapi kan daripada tidak memberikan lebih baik memberi. Walaupun tidak banyak. Dapat dibenarkan tanpa disumpah. Perlu ditarik kembali pemberian itu jika ia tidak pergi untuk berperang atau keperluan itu. Jadi orang aku apa nang Israel atau perang, nyerok duit, barang sedikit duit, budal-budal, tarik mana? Kan? Dari nang ternyata lu umah itu. Boleh ya. Ada wong wis kadung pindah. Sing ngomong niku wong liya, wong adoh. Kula niki saking mriki, saking Kediri kula saking kula ya bisa anggap lungo nae. Wis tiga. Dia dianggap wis lungo lah. Bisa kayak duit wis lungo suwe-suwe. Itu kan memantong go dhewe gak lungo-lungo. Loh, malah gue tuku sepeda motor. Terus dicalo. Ada pun nek wong lain terus teko njaluk terus apa dhewe percaya terus dikei ya wis kadung percaya. Ujungnya juga wis lungo, wis ora ketok moto. Apalagi tahadun biwasfa ini na'am in akhadha faqirun bil ghurmi fa'atahu gharimahu utia bil faqri li'annahu an muhtajun. Seorang mustahik dengan dua sifat seperti miskin dan jihad ya. Dua sifat atau tidak boleh diberi zakat. Seorang mustahik dengan dua sifat seperti miskin dan jihad tidak boleh diberi zakat. dua. Wala yu'ta ahadun wasfaini. Na'am innahu fakirun bil ghulmi fa'atahu walimahu utia bil faqri li'annahu al-an muhtajun. Betul demikian, tetapi kalau orang fakir menerima dari sifat ghorim, lalu ia memberikan kepada yang memberi pinjamannya, dia dapat diberi pula lagi dengan asal fakir. Sebab dalam keadaan demikian, itu ia membutuhkannya. Kalau fakir dengan jihad satu toh, kalau fakir jihad ya wis dikai. Karena jihadnya pergi perang tapi ada orang fakir horim, Pak saya minta zakat untuk nyaur utang DKI. Baru nyaur utang dia tetap bisa fakir mana ya jaluk mana DKI. Soalnya kan bisa gue nyaur kan bisa nyekel duit bisa akhirnya gue mangan DKI mana. Jadi kalau masing fakir kalau jihad fakir jihad ini tak kayak kanggo tuku senjata, ini tak kayak kanggo tuku kuda, ini berangkat loh. Kayak jauh lainnya. Tambihun. Walau farrokol malik az-zakata takoto samul amil. Cuma in hasoro al-musaikuna awafa bihimul malu azimata mimuhum. Peringatan. Jika pemilik harta itu membagikan zakat, maka gugur bagian amil. Wal malik az-zakata sakoto samul amil. Kemudian jika para mustahik terhitung banyaknya dan harta zakatnya
mencukupi, maka wajib meratakan pembagian secukup kebutuhan mereka. Jadi kaya nang Indonesia iki timur saya kakek remen duitnya sedikit diratakno ya ora rata. Artinya ada bansos. Nah, ya. Jadi jika pemilik harta itu membagikan zakat, maka gugur bagian ambil. Ya nggak ambil nggak usah melok sebagai dewi. Abi tanya, Ya. Misalkan zakat kan misalkan 1 juta gitu. Terus mari ngono, teng masjid niku wonten pengajian, terus uang zakatnya itu dibelikan makanan terus dibagi ke orang pengajian di masjid. Itu bisa apa enggak, Bi? Kan orang-orang yang ingin menerima kan belum mesti gitu. Iya, nggak mesti fakir. Itu Jadi enggak boleh nggih seperti itu nggih. Enggak boleh. Harus jelas orangnya. Mustahik itu yang berhak itu jelas orangnya. Memang tidak fakir, miskin, borin. Nggih. Wa illa lam yajib wa lam yunzab lakin yalzamuhu usalasatin min kulli nisbin. Wa illa lam yakunu bil baladi waqtal wujub wa min muwattinin aula. Ini kalau tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka, tidak wajib meratakan pembagian itu dan tidak pula disunahkan meratakannya. Ini Indonesia ini, kalau zakat saya itu dibutuhkan banget tuh. Akan tetapi pemilik zakat wajib memberi 3 orang dari tiap asnaf. Walaupun mereka tidak ada di negeri zakat itu, ketika tiba kewajiban zakat, tiba-tiba datang ketika waktu pembagiannya dan penduduk kampung setempat harus diutamakan. Jadi asnaf kan ada 8, fakir, miskin. Fakirnya 3 orang, miskin 3 orang loh. Jadi 3, fakir, miskin, gharim 3 orang, sabilillah 3 orang, ibnu sabil 3 orang. Terus ini roke kan kalau roke. Itu minimal membagikan begitu. Walaupun tidak bisa rata, minimal 3. Jangan diberikan 1 orang semua. Jangan dikasih satu uang blok. Nggak boleh. Itu sampai 3 jumlahnya, 3 orang. Jangan diberikan 1 orang. Ini juga kan 1 juta kayak nomor hiji. Nggak boleh. Apa? Meskipun sedikit. Ya, mau 600 ribu. Terus engkau mau dibikin zakat untuk 3 orang. Itu bisa enggak? Iya bisa. Minimal 3 orang. Jangan sampai 1 orang toh. Kalau ada asnaf, ya berikan. Ada miskin, ada fakir. Ya coba yang miskin ada diberi, yang fakir ada diberi gitu loh. Kan gharim kayak kawan lah. Dia ini fakir miskin seperti kan nggak ada di sini ya. Ibnu Sabil ya. Tahu di gharimi. Sauri bapane. Iya, apa? Tahu di sauri bapane. Dereke kon ajaran ke gharim ngono. Aku ceritanya kayak mbiyen pernah bapane duwe duit dengan sekolahan. Terus dikulakna beras. Barang dikulakna beras. Pak sing wong ditang wong ora nyaur sprene pae sing ana sing utang Kang. Kang sekintal awit regane 85.000 sampe kan saiki regane 800 lebih ribu.
Heeh, nembe bayar kira-kira 20.000 harga seperempat kintal. Seperempat sih. Hmm. Terus aku kan nyaur karo bapakne kan ora bisa wong duit dadi utang wong. Entah. Akhirnya bapakne ngomong karo aku ke horim enggak dianggap horim ngono. Iya. Karo Iya, anak, Bapak. Main urim ya. karo anake. Anaknya anggar wis pisah ya. Anu, sing ora oleh dikai iku anak sing dopeni. Oh. Mangan bareng karo dino kaya Abdu karo nyonge ora oli zakat nyong karo Abdu. Tapi anak sing wis pono pisah-pisah rono ya wis boleh. Udah dewe-dewe. Loh, bukannya kalau yang dimaksud pisah itu sudah berkeluarga tah? Indop Iya. ini artinya dalam penanggungan masih pendidikannya ditanggung, apa itu masih dalam penanggungan. Tapi kalau Abdu itu sudah berkeluarga, sudah dia sendiri sudah menanggung anak, masa enggak boleh? Iya ya, alat itu bisa juga. Ya artinya masalah tanggungan itu yang masih coba. Iya, masih kecil, anak punya masih kecil. Makan minum bareng di situ. Jero kan sudah lepas sudah rumah sendiri apa sendiri. Pun Iya, jadi yang sudah zakat fitrah sendiri ya, itu orang lain sudah. Kalau zakat fitrahnya masih ditanggung ya masih namanya tanggungannya. Tapi Kalau seperti boleh ya, nggak boleh dikasih zakat ya. apa? Orang tua nggak boleh dikasih zakat. Lah gue mikir jane bapaknya zakat, nah zakat gue nyaur apa pimen ya? Orang ngerti, aku orang ngerti duit bapaknya waktu kue duit tinggi orang ngerti. Duit Bapaknya Kalau bisa dari rohnya. Kalau orang tua dikasih zakat, anaknya itu nggak boleh katanya. Ya. Ya kalau orang tua sudah mandiri, sudah sendiri ya boleh. Karena masih termasuk tanggungannya orang tua, tanggungannya anak kan. anak laki. Iya. Kalau orang tua masih tanggungannya ya, masih tanggungannya. Ya tidak usah diberi. Selain kepada anak. Anak kan sudah bukan tanggungan orang tua. Kalau orang tua kan tanggungannya anak ya. Iya. Jadi ya tidak diberi zakat ya harus diberi uang lah. Yang bukan zakat. Bukan zakat. Iya. Gak zakat. Gak zakat bang. Hadiah. Uang khidmat. Anak-anak kudune ngaji kabeh iki. Iya lah. Iku mau waktu buka terus langsung turu. Ya aban tak diundang kan gak ngaji ban. Baru datang kita jadi ngono. Nang kampung bulu teko. Iya. Ini AIM. Lah ya Ini sing mlebu AIM. Innal insana aktsara syai'in jadala. Baru datang dari kantor. Innal insana aktsara syai'in jadala. Tapi wis selesai, jamnya sudah kelewat ini. Jadi kita tutup, tambah aja ya. Tambah ini terakhir. Nanti besok diteruskan insya Allah. Besok ya, aku anak rapat. Iya lah. Yo. Besok Rapatnya jam tengah wis prakat. konferensi Rapatnya kok jam 8 berangkat. anak konferensi cabang. Insya Allah saya lagi lah. Siapa sing nganggur lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lalih. Allahumma sholatan tunjina biha min al-ahwali wal afat. Amin. Jami al-hajat. Al-Bahumma biha min al-hajat. Al-Bahumma biha min al-hajat.
وتكون أجر الغيا من جميع الخيرات والحياة والجرامات. Doa itu paling lengkap di sholat tinggi masuk kafir yang betul ini. Amin. Allahumma inna as'aluka wa tuqwa wal ghina. Allahumma inna al-jannah wa na'imaha wa maqalaha yang qalil la fi'lin wa niyatin wa na'udzu bika ma qalaba ilaiha min qalil wa fi'lin wa niyatin. Allahumma habib al-iman wa zayyinhu bi qulubina wa tawih al-kufra wal isyan wa ja'alna mu'minin. Allahumma inna nas'aluka alaqahu abduka al-muka sayyidina wa sallam wa na'udzu bika min al-salam wa antal musta'an wa al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana lana anfusana wa lam taghfir lana Alhamdulillah wa khasirin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana wa li walidina wa rahmana rabbana amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhbarahum alhamdulillah bil alamin wa hurmatil fatihah. Ya Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak kecilnya nggak bisa bedain toilet. Bareng. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam.